Kali ini saya akan mencoba membahas tentang asas legalitas. Asas legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu nullum delictum nulla peona sine propria lege peanundi, yang artinya tidak ada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut peraturan bersangkutan tidak boleh. Jadi asas legalitas itu adalah suatu aturan atau suatu hukuman tidak bisa dihukum apabila belum ada undang-undang yang mengaturnya. Contohnya, penghinaan di sosial media. Penghinaan di media sosial tidak bisa disebut pelanggaran undang-undang ITE apabila undang-undang ITE-nya belum disahkan. Jadi pada intinya asas legalitas itu adalah suatu asas yang melegalkan suatu perbuatan bisa dihukum apabila sudah ada hukum yang mengatur bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian 3 prinsip asas legalitas. Yang pertama harus tertulis. Asas legalitas mengandung prinsip harus tertulis. Artinya apabila undang-undang tersebut tidak tertulis, maka belum disebut asas legalitas. Artinya masih dalam rencana, belum disahkan, belum dilegalkan. Kemudian yang kedua, dilarang menggunakan analogi. Dilarang menggunakan analogi di sini berarti bahwa asas legalitas itu, undang-undang itu tidak boleh disama-samakan dengan undang-undang yang lain, tidak boleh dianalogikan dengan undang-undang yang lain, tidak boleh diumpamakan juga dengan undang-undang yang lain. Artinya harus murni, tidak ada analogi. Yang ketiga, tidak berlaku surut. Nah, ini berarti bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku ke belakang, artinya berlaku dari sejak diberlakukan, berlakunya ke depan untuk masa yang akan datang, tidak berlaku untuk ke belakang. Artinya apabila suatu tindakan belum ada undang-undangnya, belum bisa dihukum. Contohnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang pernikahan bahwa harus berusia 19 tahun. Itu berlaku di tahun 2019. Nah, sebelum tahun 2019 itu tidak berlaku karena tidak berlaku surut. Undang-undang tersebut ya berlaku setelah disahkan dan untuk seterusnya, bukan untuk ke belakang. Kemudian mengesampingkan kepentingan umum, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Artinya harus diutamakan kepentingan yang khusus dulu. Kemudian contoh tindak pidana khusus itu seperti pemilu, itu kan khusus, hanya waktu itu saja. Jadi tindak pidana khusus itu contohnya pemilu, kemudian anak, itu juga tindak pidana khusus karena tidak bisa dicampurkan dengan pidana dewasa. Di sisi lain, aturan undang-undang tentang pidana ini ya harus dibuat oleh badan legislatif, yaitu DPR. Artinya legislatif yang membuat, kemudian eksekutif yang melaksanakan, dan yudikatif yang menghukum atau mengadilinya. Jadi hukum pidana ini merupakan moralnya suatu bangsa. Jadi kalau nggak ada hukum pidana, ya bangsa itu tidak mempunyai moral. Kemudian aturan pidana pun harus jelas, apa dan siapa, di mana, kemudian berapa tahun hukumannya, harus jelas aturan pidana